Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Ngobrol Sehat yang akan membahas tema terkait herpes zoster, gejala, mencegah dan mengobatinya. Bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini ada Dr. Nurul Indah SPDV dari Primaya Hospital Hertasting Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Dok. Sore Mbak Ilu. Baik, seperti apa kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di rumah sakit sudah selesai praktek kah atau lagi sibuk hari ini? Sudah selesai poli hari ini. Oke, baik. Nah, Dok, hari ini gatal-gatal biasa kah atau seperti apa? Iya. Untuk penyakit herpes zoster itu sendiri, biasanya kita temukan ada ruam berbentuk vesikel kemerahan yang biasanya terdapat unilateral. Jadi lokasinya itu biasanya Mbak Elo dia cuma satu sisi aja. Jadi misalkan dia terkena di sisi sebelah kanan, berarti dia cuma dermatomnya di lesi sebelah kanan saja. Dan gejalanya biasanya tampak nyeri banget. Itu khas dari herpes zoster ini. Jadi walaupun ruamnya muncul, biasanya setelah ruamnya muncul nyerinya masih menetap. Itu yang kita khawatirkan pasien-pasien yang mengalami herpes zoster ini. Bagaimana dengan penanganan nyeri pada pasien ini harus kita tangani, karena jika nyerinya berlangsung lama itu akan menurunkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Ya baik. Nah, ruam-ruam merah yang timbul itu, Dok, mungkin bentuknya seperti apa begitu? Apakah disertai dengan benjolan-benjolan yang berair atau melebar atau seperti apa, Dok, mungkin? Iya. Jadi ruamnya itu berbentuk bintil berair yang berisi air, vesikel-vesikel kecil itu yang kemerahan, yang lokasinya bisa terdapat di area fasial, bisa terdapat di area torakal, di mana aja, tetapi dengan lesi unilateral. Jadi dermatomnya itu khas sisi sebelah saja. Jadi kalau kita lihat, ada kanan dan kiri, oh itu berarti bukan herpes zoster. Mungkin ada yang menyerupai, misalkan dermatitis venenata yang karena gigitan serangga misal, tapi kalau yang benar-benar herpes zoster itu lokasinya hanya satu sisi saja, hanya sebelah saja dari dermatom dari tubuh kita. Jadi kalau mau lihat, oh dia cuman kenanya sebelah kanan aja, Dok, kayaknya di daerah sekitar mata, tapi kenanya yang sebelah kanan, mata sebelah kanan, oh itu bisa kita curigai untuk herpes zoster itu sendiri. Tetapi herpes zoster yang sudah mengenai organ oftalmika atau mengenai organ mata, itu yang kita harus hati-hati Mbak Elo, karena jika tidak tertangani, kita tidak kolaborasi dengan bagian mata, itu bisa menyebabkan infeksi bakteri pada mata, bisa menyebabkan konjungtivitis, ulkus kornea, jadi membahayakan untuk visusnya, untuk penglihatannya sendiri pada pasien. Jadi jangan menganggap remeh untuk lesi-lesi yang terdapat pada area sekitar organ vital, yaitu mata. Itu perlu kita konsultasikan juga untuk ke ahli mata itu sendiri. Baik, jadi cukup berbahaya begitu ya, Dok, ya, kalau kita misalnya terkenanya di area mata, karena itu juga perlu bantuan dari spesialis mata. Baik. Nah, untuk gejala awalnya, Dok, yang muncul pada kulit begitu, apakah diawali dengan gatal, kemerahan atau seperti apa? Iya, jadi ruam-ruam kemerahan yang bintil berair itu disertai nyeri, nyeri yang hebat. Kalau gatalnya tidak khas, itu lebih ke cacar air kalau yang gatal. Tapi kalau yang nyerinya benar-benar itu khas untuk herpes zoster itu sendiri. Nah, untuk pemberian anti nyeri pada saat pasien terkena herpes zoster itu kita bisa kategorikan untuk nyeri yang bersifat ringan, sedang ataupun berat. Jadi misal pasien dengan keluhan herpes zoster yang nyeri datang ke kita akan melihat dari visual analog scale skornya. Jadi dari skor 0 sampai 10 kita lihat dari indeksnya, kita kategorikan dia misalnya nyeri ringan, misal dia atas 3. Itu kita berikan analgetik, misalkan golongan tramadol. Terus kalau nyeri sedang juga kita tambahkan lagi kombinasi dengan NSAID.
Kalau nyeri berat kita berikan opioid yang dosis tinggi. Jadi opioid itu morfin yang tablet itu bisa kita berikan diindikasikan untuk nyeri berat pada pasien herpes zoster. Sampai segitunya kita memikirkan obat anti nyeri untuk pasien-pasien yang terkena herpes. Karena sangat nyerinya itu betul-betul bisa mengganggu pasien untuk beraktivitas dan bisa menurunkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Tuh, Mbak Ilma. Oke, baik. Jadi nyerinya ini bukan nyeri seperti ruam kulit pada biasa begitu ya, Dok ya? Mungkin orang merasa cuman seperti perih-perih biasa, seperti luka yang terkena air kan misalnya. Tapi ini nyerinya memang sedahsyat itu sampai harus butuh beberapa jenis obat mungkin yang diresepkan. Nah, kalau misalnya terkait faktor risiko, Dok, ini apakah berawal dari pola hidup yang tidak bersih atau mungkin ada dari makanan kah atau seperti apa? Kalau dari faktor risiko sebenarnya dari paparan pasien sendiri, misalkan ada kontak dengan pasien yang pernah menderita herpes, yang lagi menderita misalkan herpes zoster, ataupun pasien yang lagi terinfeksi varicella, pernah menderita varicella sebelumnya. Jadi pasien-pasien yang terkena herpes zoster itu sebelumnya pernah menderita varicella zoster. Jadi virusnya yang laten, yang sempat tidur itu aktif kembali, reaktivasi lagi kembali, yang bisa memicu dia terjadinya herpes zoster. Jadi paparan kontak pada pasien yang terkena penyakit yang sama. Terus pasien-pasien yang memiliki imunitas rendah atau pasien-pasien imunokompromis itu sangat beresiko lebih tinggi terkena herpes zoster. Jadi misal pasien yang dalam keadaan kemoterapi, pasien-pasien yang lagi menderita imunodefisiensi, misalkan pasien yang menderita HIV atau AIDS itu lebih rentan untuk terkena herpes zoster itu sendiri. Untuk terapinya pun akan sangat berbeda jika pasien yang tidak mengalami imunokompromis atau pasien-pasien yang tidak ada penyakit penyertanya yang kayak tadi saya bilang lagi menderita kanker, lagi pengobatan ataupun yang menderita HIV, itu beda terapinya dengan orang biasa yang terkena herpes zoster. Dosis dari terapinya juga akan berbeda. Gitu. Oke, baik. Nah, itu sebelumnya berarti yang sudah pernah kena cacar begitu ya, Dok ya, itu akan timbul yang namanya herpes zoster ini. Nah, kalaupun misalnya kita punya keluarga nih, Dok, misalnya mereka terpapar cacar ataupun juga herpes zoster ini, penanganannya kita kan sebagai keluarga pasti merawat keluarga yang sakit lainnya. Mungkin penanganannya bagi kita agar kita juga terhindar atau setidaknya tidak terpapar begitu, Dok, dari penyakit yang sudah mereka derita itu. Jadi sekarang kan anak-anak, mulai dari anak-anak tuh sudah ada vaksin untuk varicella, untuk cacar air. Jadi mereka tuh sudah kita biasanya dari dokter anak itu sendiri akan ada booster untuk varicella vaksinnya. Jadi umur 1-3 tahun itu mereka udah dikasih vaksin varicella itu sendiri, gunanya paling tidak untuk menghindari paparan dia terkena untuk varicella. Walaupun mungkin kedepannya mereka akan terkena, mungkin tidak akan seberat jika mereka tidak mendapatkan vaksin sama sekali. Terus untuk orang dewasa juga ada vaksin untuk herpes zoster. Sebenarnya direkomendasikan untuk pasien-pasien terutama yang usianya di atas 50-60 tahun. Kenapa? Karena mereka lebih rentan. Jadi mereka sangat disarankan untuk menerima vaksin herpes zoster itu sendiri. Ada beberapa vaksin, ada yang dengan dosis tunggal, ada yang dibagi dengan 2 dosis. Jadi ada dosis pertama, kemudian selang 2 bulan atau 6 bulan kemudian baru diberikan dosis kedua. Gitu. Jadi sangat berguna banget untuk kita dewasa muda dan orang tua juga untuk mendapatkan vaksin herpes zoster itu sendiri. Karena kita tidak tahu paparan kita bertemu sama siapa, apakah dia lagi menderita karena lesi yang di tubuhnya yang tertutup itu kita tidak tahu, seperti misalkan lesi penyakit varicella yang kadang muncul dari wajah dan hampir seluruh badan, tetapi lesi herpes zoster itu sendiri bisa tersembunyi, bisa di dalam tubuh, di bagian tubuh yang tidak tampak,
sehingga kita tidak tahu kalau pasien ini misalkan lagi menderita herpes zoster. Oke, baik. Nah, untuk paparannya sendiri dok dan juga penularannya apakah hanya melalui sentuhan atau dia sudah menyentuh barang yang sama dengan kita atau melalui udara juga atau seperti apa? Kontak. Ya bisa dengan kontak langsung itu bisa terjadi paparan untuk infeksinya. Oke, baik. Untuk yang lebih beresiko nih dok, apakah orang dewasa atau anak-anak juga punya resiko sendiri? Anak-anak juga punya resiko untuk terkena, tapi mereka akan terkena Cacar. dari virus cacar itu sendiri. Oke, jadi kalau anak-anak mungkin yang belum terpapar cacar, kalau ada di sekitarnya yang kena herpes zoster, mereka Itu cacar bisa dulu gitu ya? kemungkinan terkena untuk cacar air sendiri. Oke, baik. Nah, untuk penanganannya dok dan juga vaksinnya tadi yang menarik, mungkin banyak yang belum tahu ya ternyata ini ada vaksinnya. Itu apakah bisa didapatkan di vaskes-vaskes terdekat kah atau di Primaya Hospital Tasning sendiri sudah menyediakan juga? Iya, karena kebetulan harga vaksinnya agak mahal, itu sekitar 2 jutaan. Itu biasanya lebih didapatkan di rumah sakit ataupun klinik swasta. Iya. Jadi yang menyediakan biasanya yang berpraktek dokter penyakit dalam ataupun dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi yang bisa kami sediakan adalah vaksin-vaksin untuk herpes zoster itu sendiri dan juga vaksin varicella juga ada. Iya, oke. Baik, untuk vaksinnya ini dok, mungkin disarankan bagi Tribuners pada usia berapa mendapatkan vaksin ini atau kalau sudah terkena baru divaksin atau seperti apa? Sebaiknya pada saat misalkan pun sudah pernah terkena cacar air sebelumnya, terus pasiennya rencana mau untuk vaksin herpes zoster itu bisa. Jadi akan dijadwalkan untuk pemberian vaksinnya itu ada 2 dosis. Jadi pemberian pertama dan kemudian selang 2 bulan berikutnya untuk dosis kedua. Jadi untuk yang mendapatkan dewasa muda bisa seperti usia kita bisa mendapatkan vaksin, terlebih lagi untuk orang tua dengan usia 50 sampai 60 ke atas itu masih bisa mendapatkan vaksin herpes zoster. Berarti vaksinnya 2 kali gitu dok atau seperti apa? Iya, 2 kali, 2 dosis. Dan masing-masing dosis beda harga atau sudah include atau seperti apa? Dosis harganya itu per kali kunjungan dosisnya. Jadi 2 jutaan itu harga untuk 1 kali injeksi vaksinnya. Baik, jadi itu terkait vaksinnya ya. Siapa tahu Tribuners ada yang tertarik untuk vaksin untuk berjaga-jaga ya dok ya, ataupun juga sudah pernah mengalami dan merasakan bagaimana perihnya kan seperti itu. Nah, mungkin dari keluhan-keluhan yang dokter tangani begitu ya, pasien-pasien yang datang ke Primaya Hospital, mereka seperti apa sih dok bentuk keluhannya yang begitu parah gitu? Iya, jadi yang paling banyak pasien yang kita temui itu orang tua. Orang tua ya? Jadi yang mereka lebih kasihan lagi karena nyerinya itu hebat sekali. Biasanya dengan obat oral, kita terapi beberapa kali dengan obat oral, kita kasih sesuai dengan dosis. Biasanya pun mereka datang sudah ada dengan gangguan cemas, mereka datang susah tidur. Itu biasanya kita kasih, malah kita memberikan obat antidepresan sebagai penyerta, walaupun kita memberikan juga obat anti nyeri, tapi kita juga memberikan obat antidepresan karena keluhan-keluhan yang penyertanya itu yang biasanya membuat pasien tidak nyaman. Kemudian kita juga memberikan vitamin saraf, jadi tetap dibekali vitamin saraf. Untuk pemberian analgetiknya itu kita coba lihat, kita terapi dengan beberapa kombinasi macam obat anti nyeri, mulai dari yang obat golongan yang acetaminophen, kemudian kita berikan opioid lemah, kemudian diberikan opioid kuat sesuai dengan nyerinya, kadar nyerinya. Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang sudah tidak mempan biasanya dengan obat oral, itu kita arahkan untuk pasiennya konsul. Justru malah kita konsul untuk ke manajemen nyeri. Saking kita menjaga kualitas hidup pasien supaya tidak nyeri, karena nyeri post herpetik. Jadi lesinya udah nggak ada, udah sembuh lesinya, tapi nyerinya itu
Masih ada, masih bertahan. masih menetap. Jadi 6 bulan Wih, lama setelah juga ya, Dok, ya. selesai lesinya, nyerinya yang belum hilang-hilang. Itu yang kita sangat sayangkan jika dokter tidak memberikan terapi yang tepat, terapi anti nyeri buat pasien-pasien. Nah, sampai seberapa lama sih pasien mau konsumsi obat anti nyeri dengan memperhatikan kondisi lambung, kondisi kesehatannya. Jadi biasanya kita sarankan pasiennya dikonsul ke dokter khusus manajemen nyeri. Itu biasanya sampai di blok sarafnya. Misalkan di pasiennya terkena herpes zosternya di daerah wajah yang menyerang nervus oftalmica, itu biasanya di blok sarafnya. Itu biasanya lumayan bertahan 6 bulan nggak nyeri minimal, tapi beda-beda respon tiap orang. Bisa 6 bulan nggak nyeri sampai pasiennya nggak minum obat anti nyeri sama sekali, itu bisa. Jadi saking pentingnya kita mengetahui, oh ini gejala sisa nyeri dari lesi yang sebelumnya pasien dapat. Sampai kadang kita terkecoh, jadi nyeri, pasien udah nggak ada nyeri nih, udah sembuh. Terus nyeri di bagian dada, tapi sebelumnya lokasi bagian dadanya itu ada tempat nyeri herpes zosternya itu, lesi herpes zosternya. Dok, kok dada saya nyeri? Jadi kesannya kita pikir, oh ini ada serangan jantung, penyakit lain ya. Iya, jadi sampai kayak gitu bisa mengecoh diagnosa dokter. Padahal sebenarnya itu adalah nyeri sisa dari post herpesnya, herpes pasien yang mungkin sudah dari 6 bulan yang lalu, tetapi masih menetap dan pasien masih merasakan nyeri tersebut. Baik, jadi penting untuk diketahui riwayat penyakitnya ya, Dok, ya, dari beberapa bulan yang lalu. Pernah, walaupun lesinya udah nggak kelihatan nih, udah mulus, udah sembuh. Bapak pernah kena herpes kah sebelumnya? Oh iya pernah, Dok. Udah lama sih, Dok, kayaknya bukan karena itu deh. Tapi pernah ya, iya pernah gitu. Tapi memang nyerinya itu bisa bertahan berapa lama sih, Dok? Paling lama misalnya? Itu tadi bisa sampai 6 bulan setelah ini masih terasa nyeri. Jadi beda-beda respon pasien terhadap nyeri dan kerusakan sarafnya itu. Jadi tidak semua pasien akan merasakan nyeri 6 bulan ya. Tergantung dari, mungkin tergantung tingkat keparahannya atau penyembuhannya atau seperti apa, Dok? Respon tubuh juga ya. Oke. Baik. Nah, untuk tadi kan yang menarik sampai di blok sarafnya. Nah, kalau misalnya saraf kita di blok misalnya wajah sebelah kanan gitu, Dok, yang terkena sebelah kanan, kemudian apakah juga menimbulkan efek lain ketika saraf di blok tidak bisa gerak atau seperti apa mungkin? Kalau yang di blok sebelah kanan berarti yang terblok sarafnya cuma yang sebelah kanan. Sisi sebelah kiri aman. Gitu. Cuman di bloknya aja, di blok nyerinya, supaya sarafnya tidak merasakan nyeri di bagian sebelah kanan tersebut. Oke, baik. Apakah herpes zoster ini menyebabkan komplikasi kah, Dok, atau seperti apa? Iya, ada. Herpes zoster itu komplikasinya, salah satu komplikasinya adalah nyeri post herpesnya. Itu adalah komplikasi terberat untuk penyakit herpes zoster itu sendiri. Oke, tadi itu juga yang sangat ditakutkan sih sama pasien, nyerinya itu sampai mereka kayak trauma sendiri dengan nyeri yang sangat hebat. Tadi juga sempat disebut terkait antidepresan gitu ya, Dok, iya, ya, sampai dapat obat antidepresan itu untuk pasien kita bekali karena mereka sudah ada di fase tidak nyaman dengan gelisah gitu ya, Dok, ya, nyerinya. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk dari herpes zoster sendiri ini, apakah bekasnya juga bisa hilang kan, Dok? Misalnya tadi nyerinya masih ada, tapi bekasnya sudah bisa 100% hilang atau seperti apa? Kalau lesinya diobatin, misalkan dikasih salep, kemudian dikasih untuk penghilang bekasnya, udah bisa sih hilang, bisa hilang sampai misalnya tidak tersamarkan gitu nyeri bekasnya bisa. Cuman nyerinya yang tinggal. Kalau bekasnya mungkin bisa ditutupi ya, Dok, ya, tapi kalau nyerinya waduh luar biasa, kita tetap merasakan, ditutupi pakai apapun tidak bisa mungkin kecuali obat dan tadi sampai sarafnya diblok begitu. Nah, terkait makanan juga, Dok, apakah ada
makanan pantangan mungkin bagi teman-teman yang menderita ataupun juga sudah pernah melalui herpes zoster, apakah mungkin mengurangi seafood kah? Biasa kan kalau orang gatal-gatal nggak boleh makan seafood, telur dan olahan-olahan protein berprotein tinggi begitu dok. Seperti apa? Iya, kalau untuk makanan Mbak Ilung sebenarnya nggak ada sih, karena ini bukan reaksi alergi, cuman ini reaksi paparan virus. Jadi untuk makanan tidak ada pantangan sebenarnya, justru pasien-pasien yang terkena virus herpes zoster ini harus menjaga daya tahan tubuhnya supaya tetap fit, memakan makanan yang bergizi, makanan sehat, dan buah-buahan. Jadi tidak ada pantangan sebenarnya, bukan makanan pantangannya. Baik, nah yang penting juga adalah menjaga imunitas tubuh begitu dok. Mungkin sarannya bagi orang-orang yang ingin mencegah ataupun juga pasien yang sudah pernah menderita, pola penjagaan imunitas tubuh itu yang lebih ekstra mungkin seperti apa dok? Yang standar aja, pola hidup sehat aja Mbak Ilo, olahraga, makan makanan yang sehat, gitu. Oke, baik. Nah, tadi juga sempat kita bahas terkait herpes yang menyerang area mata begitu dok. Sejauh ini sudah pernahkah menangani pasien seperti itu? Banyak sih, ya. Iya. Jadi kalau bagian mata yang dapat pasien duluan akan konsul ke kita. Kalau bagian kulit yang dapat pasiennya duluan akan konsul juga ke bagian mata. Jadi kita kerjanya kolaborasi. Kita nggak kerja sendiri, kita nggak merawat pasiennya sendiri, tetapi kita akan merawat pasiennya bersama dan memberikan terapi yang secara bersamaan. Jadi tidak akan mengganggu terapi yang masing-masing berikan sih. Jadi kita tetap terapi buat antivirusnya, dan teman sejawat mata akan memberikan terapi juga untuk penanganan dari mata, bagian mata. Oke, baik. Nah, kalau misalnya menyerang mata begitu dok, ini kan di sekitar kelopak mata atau seperti apa mungkin dok? Atau sampai di dalam kelopak mata atau seperti apa? Di sekitaran kelopak mata, cuman karena lesinya benar-benar kadang menutupi kelopak mata sampai susah membuka mata. Itu jadi mereka akan memberikan terapi dan tetap mengukur untuk evaluasi visus matanya. Jadi sampai seberapa jauh infeksi virusnya itu bisa mengakibatkan kerusakan pada matanya. Oke, jadi ada kolaborasi memang yang terjalin gitu ya dok ya, antara dokter kulit dan juga dokter mata. Selain itu dok, mungkin dalam menangani pasien, biasanya dokter selain bekerja sama dengan dokter mata, dokter-dokter mana lagi yang sampai juga berkolaborasi menangani herpes zoster ini? Pasien-pasien yang dirawat dengan imunokompromis, jadi misalnya pasien leukemia, pasien dengan gagal ginjal, misalkan pasien lagi sementara cuci darah nih, terus tiba-tiba pasiennya terkena herpes zoster, itu mereka dari teman sejawat bagian penyakit dalam, itu mereka akan mengkonsul ke bagian kulit, dan kita akan memberikan terapi antivirusnya untuk penyesuaian dosis. Penyesuaian dosis maksudnya karena pasiennya menderita gagal ginjal, tentunya dosisnya tidak akan sama dengan pasien yang sehat, yang tidak mengalami gangguan ginjal. Jadi Mbak Ilo, dosisnya kadang kita mengurangi dari dosis yang normal seperti biasa dari untuk pasien yang tidak mengalami gangguan ginjal. Jadi banyak kolaborasi di rumah sakit itu. Kadang kita mendapatkan konsul dari teman sejawat penyakit dalam, kadang kita dapat juga dari bagian lain untuk penanganan secara bersama. Iya, baik. Kalau misalnya ada ini dok, orang biasanya kan ada yang sakit gula basah begitu, tubuhnya juga agak susah sembuh lukanya. Apakah ini juga berpengaruh dengan herpes zoster? Misalnya ada pasien yang lagi diabetes, terus kena herpes zoster, apakah ada ini juga, ada gangguan juga atau seperti apa? Oh ya, kalau untuk pasien yang menderita diabetes, sebenarnya bukan di masalah penyembuhan lukanya juga. Biasanya kita minta kolaborasi juga sama bagian endokrin, metabolik untuk penyesuaian kadar gula darahnya. Jadi tetap untuk diatur kadar gula darahnya sambil kita juga memberikan terapi antivirusnya. Sebenarnya tidak ada penyesuaian dosis juga kalau untuk
pasien dengan diabetes. Beda dengan pasien dengan gangguan ginjal. Karena obat-obatannya. Iya, obat-obatannya itu akan terjadi penyesuaian dosis gitu. Kalau pasien diabetes tidak ada penyesuaian dosis. Oke, baik. Nah, ini juga banyak pernyataan yang beredar di masyarakat kita bahwa kalau seseorang sudah kena cacar, itu tidak akan bisa kena cacar lagi, Dok. Bagaimana dengan herpes zoster karena juga masih berhubungan dengan cacar? Mungkin boleh diluruskan sedikit paradigma ini seperti apa? Iya, jadi pada pasien yang sudah terkena varicella zoster atau cacar air, itu virusnya bukan pergi, tapi cuman tidur, cuman dorman. Nah, misalkan daya tahan tubuhnya turun, terus dia terpapar infeksi virus herpes, itu bisa aktif kembali virusnya. Jadi jangan menganggap saya sudah pernah kena waktu kecil, udah nggak kena lagi. Bukan kena cacar, tapi resiko kena herpes masih bisa. Baik, jadi virus cacarnya bukan hilang begitu ya, Dok, ya, tapi tertidur, dorman. Tertidur, kemudian bahkan resiko lebih parahnya lagi bisa terkena herpes zoster gitu ya. Kalau misalnya kita punya keluarga gitu, Dok, misalnya kena cacar, saya sendiri sudah pernah kena cacar, apakah itu penularannya bisa mengakibatkan saya jadi herpes zoster atau seperti apa? Kalau misalkan Mbak Ilu terpapar ataupun kontak dengan pasien herpes zoster, itu bisa terkena juga terinfeksi virus herpes zoster, bisa terkena pada saat Mbak Ilu ada kontak gitu. Tapi kalau dengan pasien cacar mungkin yang belum herpes zoster gitu, Dok, ada pasien cacar terus saya kontak dengan dia, saya sudah pernah terkena cacar, apakah resikonya untuk saya kena herpes zoster ada? Bisa? Ada, iya. Okay. Pada saat daya imunitasnya turun, itu bisa. Jadi reaktivasi virus varicellanya itu terbentuk ya, jadi terkena herpes gitu. Jadi paparan walaupun sama-sama cacar bukan herpes, jadinya pada saat reaktivasi itu baru dia terkena herpes zoster. Seperti itu. Jadi yang juga perlu menjaga imunitas tubuh bukan cuma pasiennya ya,
tidak terlihat. Oke, baik. Jadi hand sanitizer juga penting ya, Dok ya. Iya. Bukan cuma pas COVID aja kemarin, kita sekarang ternyata harus benar-benar selalu cuci tangan yang bersih dan juga menjaga kebersihan karena ada beberapa penyakit ternyata yang kita tidak tahu sedang mengintai kita di sekitar kita. Oke, baik Dok, di Primaya Hospital sendiri seperti apa mungkin penanganan bagi pasien? Mungkin ada yang sedang menyaksikan dan sudah merasakan gejala tersebut untuk datang ke Primaya Hospital Hertasning seperti apa? Iya, untuk pasien-pasien yang menderita ataupun yang mempunyai gejala seperti yang disebutkan, ataupun gejala yang herpes zoster yang nyeri hebat, kemudian ada timbul ruam, vesikel, bintil berair di area tubuh manapun, baik di satu sisi, di unilateral, itu baiknya berkonsultasi ke dokter spesialis, itu bisa melalui poliklinik, ataupun pasien yang sudah tidak tahan dengan nyerinya itu bisa langsung datang ke UGD, itu 24 jam jika mengalami nyeri yang hebat. Baik pun untuk dengan lesi seperti itu, dengan lesi herpes zoster itu akan ditangani dengan pihak dari UGD jika memang sesuai dengan indikasinya. Oke, jadi kalau teman-teman atau yang sedang menyaksikan Tribuners merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi ya Dok ya, apalagi gejala yang paling kita bisa identifikasi adalah di sebelah aja ya, sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja. Jangan mengandalkan salep-salep apotik aja ya Dok ya. Biasanya kan kalau ini pakai salep ini hilang, pakai salep jamur nanti hilang. Itu harus langsung dikonsultasikan ke dokter, apalagi kalau sudah merasakan nyeri bisa langsung datang ke UGD 24 jam terbuka untuk Anda. Jadi emang penting mengetahui ini lesi apa, ini ruam apa, biar segera dapat obat antivirusnya. Jadi kenapa kita menganggap penting dapat obat antivirus secepat mungkin, kurang dari 72 jam supaya lesinya tidak bertambah berat. Jadi sebisa mungkin dari sejak ruamnya muncul itu sebelum 72 jam udah dapat terapi obat antivirus. Jadi obat antivirusnya juga lumayan banyak dosisnya. Jadi ada beberapa macam. Yang biasanya beredar, yang biasa kita tahu itu aciclovir ya. Kadang itu juga kalau kita kasih ke pasien, Dok banyak banget dosisnya 5 kali 800 mili. Jadi 5 kali minum obat, terus mana sediaannya cuman ada yang 200 mili sama 400 mili. Jadi kalau satu kali minum 2 tablet loh. Itu pun diminum 5 kali. Tapi ada yang dosis yang lain yang famciclovir ataupun valesiclovir itu bisa diminum 3 kali 1 tablet aja. Jadi sediaannya lebih praktis ceritanya aja, tapi biasanya agaknya obatnya agak lebih mahal sedikit, tapi memang dosisnya tidak perlu terlalu banyak diminum, tidak kayak yang dosis 5 kali 800 5 kali 2 butir ya. Iya, itu yang kadang biasa pasien, Dok ini diminum 5 kali banget, 5 kali 800 mili. Iya, dosisnya seperti itu, jadi memang harus jadi kayak ngemil ya. diminum per berapa jam gitu. Jadi beda kalau yang dapatnya misalkan valesiclovir itu bisa 1 gram dan diminum 3 kali 1 dan itu semua diminum dikonsumsi 7 hari. 7 hari dikonsumsi untuk obat antivirusnya. Nah, untuk pasien-pasien yang tadi disebutkan yang imunokompromis, yang ada penyerta misalkan pasiennya dengan imunitas rendah, lagi kemoterapi, itu diminumnya biasanya sampai 10 hari. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, itulah pentingnya konsultasi ya Dok ya untuk penanganan yang tepat. Jangan sok tahu begitu ke apotek sendiri, mendiagnosis sendiri. Ini ada gatal-gatal disebutnya, nanti dikasihlah salep gatal-gatal padahal itu bukan gatal-gatal biasa. Jangan sampai dikasih obat steroid padahal itu bukan untuk obat dari steroid itu sendiri, justru itu obat antivirus. Intinya ke rumah sakit teman-teman, kalau ada gejala-gejala yang sudah disebutkan ke rumah sakit biar penanganannya pas, obatnya juga pas, dan juga nyerinya tidak akhirnya makin parah dan jadi komplikasi. Dan tentunya kalau teman-teman yang ada di sekitar Kota Makassar mau konsultasi bisa langsung ke rumah sakit Primaya Hospital Hertasning juga tentunya bersama dengan Dr. Nurul di sana. UGD-nya juga 24 jam ya Dok ya? UGD 24 jam melayani semua jenis penyakit. Jadi terbuka untuk umum. Oke, baik. Terima kasih Dok. Hari ini banyak sekali pengetahuan yang baru kita, mungkin bukan hanya saya ya yang baru tahu terkait herpes zoster ini, yang bisa membedakan ini
penyakit kulit biasakah, gatal-gatal biasakah, atau ini ternyata herpes zoster. Ini kita bertambah lagi insight kita ya Tribuners, dan terima kasih Dok, semoga kita bisa ketemu lagi berbincang-bincang terkait masalah kulit lainnya. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Baik, dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat.